Aku tidak mau ikut. Karena ini semua omong kosong. Aku mending hidup seperti Bapak. Tidak berada dalam golongan manapun. Sehingga tidak perlu menyakiti siapapun. Apa yang kamu bela dalam hidup kamu? Apa kamu akan Ini film yang agak kontroversial ya sejak awal. Idenya saja sangat kontroversial karena sesudah film G30 SPKI yang banyak yang kita tonton, yang kita kenal, mungkin sekarang mulai bermunculan film-film tentang PKI. Ada Gadis Kretek, ada segala macam, termasuk Kupu-Kupu Kertas. Niatnya sih memang untuk memberikan edukasi kepada generasi muda bahwa kita pernah mengalami peristiwa paling kelam dalam sejarah. Peristiwanya kita sudah dapat, idenya kita dapat, yang paling sulit itu bagaimana menyampaikannya kepada generasi muda sekarang. Itulah karena itu kita butuh Amanda Manopo, Chico, Reza Arab, dan Iwa yang paling gua ngeselin ya sebenarnya. Habis ya. Ya kan, dan saya jujur kagum sama Emil yang sudah berhasil membawa teman-teman ini ya kan, dengan acting yang sangat prima. Dan juga kalau kalian tadi nangis dengar soundtracknya, inilah Mas Andi Rianto, The Legend. Terima kasih, itu aja. Oke, thank you. senjata untuk perempuan yang baru kamu kenal? Aku tidak akan angkat senjata. Tempat apa ini? Aku nyebutnya langit-langit surga. Aku mau lihat gunung, aku mau lihat pantai, aku mau keluar negeri. Sulit ini adalah kita tahu ada tentang kisah ini, tentang kisah pembantaian tragedi ini. Tapi yang sulit adalah gimana data itu bisa jadi nafas. Gimana kita penonton bisa menghidupi rasanya hidup di zaman itu, apa yang dialami. Nah ini untuk itu akhirnya aku, Bang Denny, Pak Yunka, kita memilih kawan-kawan yang bukan cuma bagus ya, cuman mereka bisa menghidupi karakter-karakter ini dengan tepat. Justru aku rasa akhirnya dari pemilihan-pemilihan ini, dari Chico, dari Manda, dari Bang Iwa, dari Fajar, dari Reza, dari Mbak Ayu, sama Samo, dan Mbak Oni, itulah yang akhirnya ya ini nafas zamannya itu lahir dari mereka gitu. Ya prosesnya adalah ya udah dari seperti biasa kita memilih mana yang tepat. Emang prosesnya nggak cepet ya, karena banyak sekali yang akhirnya jadi pertimbangan kita. Dan ya selain itu ya kita gimana dari kawan-kawan kru juga gimana kita menciptakan suasana tahun itu. Tapi bukan cuma menjadi dokumentasi sejarah, tapi mempunyai rasa yang kuat. Gitu. Yo, dan aku janji akan nganter kamu. Namanya dia siapa? Ihsan, orang NU. Dia itu anaknya Rekoso, gak mungkin. Kulihatnya bedo. Marah sama masmu, dia juga yang bikin perbedaan ini makin panas. Ini yang paling jauh. Dalam arti kata saya nggak pernah menemukan film yang sesusah itu bikin film scoringnya. Serius mas. Beneran, karena banyak faktor ya. Satu, faktor ceritanya sangat kuat, kontroversial. Dua, acting pemainnya yang tidak mediocre, mereka actingnya luar biasa bagus semuanya dan berimbang semuanya. Jadi kalau saya musiknya jelek, itu pressure buat saya. Jadi saya benar-benar ini pressure. Dan ketiga, bekerja sama dengan Mas Emil, Bang Denny, itu pressure juga buat saya karena saya nggak boleh mengecewakan mereka karena mereka tahu benar pesan yang akan disampaikan dan rasa. Dan untuk mendapatkan rasa itu buat saya di sini yang paling susah. Jadi cerewet, tapi memang saya benar-benar butuh alasan Mas Emil dan Mas Denny di sini. Jadi prosesnya buat saya memang yang paling lama membuat film ini. Tapi saya harap musik saya bisa membantu menceritakan pesan true story tragedi di film ini. Di sini gak ada tempat untuk perasaan. Dalam setiap konflik, ada yang meninggal dan ditinggalkan. Kumpulkan semua sahabat Ansor yang masih ada di Celuring. Doa pating kelele. Wow. Coba semua
Karaoke night. Saya Ayu Laksmi berperan sebagai ibunya Ning. Sungguh bangga saya bisa punya kesempatan untuk menjadi ibunya Amanda Manopo. Nama saya di dalam film Sulastri. Terima kasih. Baik, Ibu Sulastri. Kita serang PKI. Mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan, penuh amarah, penuh dendam. Gua Reza Octavian, gua berperan sebagai Buso. Baik, Buso. Thank you. Kamu ngeselin sekali. Silakan cantik. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Saya Amanda Manopo, saya bertugas sebagai Ning. Oke, hai Ning. Baik, Ciko silakan. Halo teman-teman media, terima kasih udah datang. Saya Ciko Kurniawan berperan sebagai Ihsan. Lupa ya, Hampir. Banyak project. Tadi datang ke sini pakai kaos beda dia. Uniqlo kalau nggak salah ya. Uniqlo ada. Silakan Pak. Halo teman-teman media, saya Iwa Kusuma di sini berperan sebagai Reposo. Suaranya dasarnya kayak ingat filmnya kayak ngeselin gitu kayaknya. Silakan Pak. Gak usah jalan gini, jangan. Duduk. Halo teman-teman media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Nugra. Di film Kupu-Kupu Kertas ini saya berperan sebagai Rashid 2. Karena gantengnya sama kan ya. Izin, lu cacat. Iya. Bos. Media nih bos. Nggak di film kan? Iya. Saya Fajar Nugra berperan sebagai Zul. Saya yang ditendang Reza Arab Octavian. Itu suatu kebanggaan. 80 derajat berbalik sama kehidupan asli gua, sama sifat asli gua. Dan itu yang harus gua gali. Dan bahkan sampai syuting pun sebenarnya gua belum nemu sampai 1/4 lah baru gua nemu Busok tuh seperti apa karakternya. Dan akhirnya semakin ke belakang, semakin gua tahu, dan akhirnya guanya nggak acting. Udah, itu saya. Naluri. Akhirnya naluri. Iya, si brengsek itu saya. Oke, terus Hidup itu harus berani. Makan atau dimakan. Dalam pujian gitu kadang suka star syndrome teman-teman ya. Jadi kayak ego gue dikasih makan kenyang banget sih ini. Thank you, terima kasih banyak semuanya. Kalau untuk observasi jelas sebenarnya ada observasi. Cuman memang observasi ini agak sedikit bertolak belakang sama diriku karena aku stand up comedian dan aku tidak terlalu suka yang namanya dark jokes kayak gitu. Teman-teman stand up comedianku tuh sering banget ngirimin, aduh gimana ngomongnya ya, ngirimin teman saudara-saudara kita yang difabel di DM gitu, itu untuk membantu peranku gitu. Awal-awal tuh kayak oh ya udah melihat mereka dengan susah ngomongnya bang, gimana ya? Boleh. Ya intinya saya tetap observasi dan melihat teman-teman yang difabel. Tapi Zul ini adalah cerminan mereka bahwa mereka adalah tidak berbeda daripada kita. Mereka punya sisi yang positif, mereka punya apapun itu, mereka punya cita-cita yang bagus, luar biasa. Jangan pernah membedakan kita dengan teman-teman saudara kita yang difabel, teman-teman. Itu sih makna dari Zul itu. Keren banget gue. kita minum susu kuda liar. Balik lagi ke bapak-bapak. Beda ya udah ketika sebenarnya sesimpel ini aja, ketika emang ada satu pihak belum mempercayakan satu tugas, ya kita bikin yang ngasih kepercayaan itu ya dengan do the best and let the universe do the rest, gitu aja sih. Harus rhyme ya. Harusnya based on reading gitu. Semua dari skrip yang kita punya acting coach namanya Bang Norman dan diliatin banget sama Pak Emil. Ya. Bener-bener ditajemin di ruang reading. Pas di set pun aku ngerasa Amanda tipe aktor yang cukup di set tuh dia udah tahu harus ngapain. Ya. Jadi ya udah tinggal main gitu.
gitu. Berarti nggak ada pendekatan khusus, nggak ada ya berarti ya. Kata Reza kan tadi katanya ada gitu. Ya mungkin Reza, Lu ada ya? iya. Baru Reza sampai Reza. Kemana? Dia tuh nyangkanya nanya. Aku tidak mau ikut. Karena ini semua omong kosong. Aku mending hidup seperti Bapak. Tidak berada dalam golongan manapun. Sehingga tidak perlu menyakiti siapapun. Apa yang kamu bela dalam hidup kamu? Apa kamu akan Memang di sana sebagai Ning dan Iksan yang awalnya memang belum ada cinta dan lama-lama cinta itu tumbuh. Pada akhirnya. Tapi kalau misalkan buat aku sama Reza, mungkin kalian lihat ya di bioskop kayak gimana. Aku ngerasain gimana rasanya dijilat sama Reza. Portofolio kan? Gua ditendang, lu dijilat. Portofolio kan? Gua mau nyanyi manis asam asin ramai rasanya. Mau nanya, rasanya gimana? Dijilat gua rasanya gimana? Selesai kan lo, Ja? Next. Itu kita tanyakan di balik layar ya. Oke, tapi senjata untuk perempuan yang baru kamu kenal? Aku tidak akan angkat senjata. Tempat apa ini? Aku nyebutnya langit-langit surga. Aku mau lihat gunung, aku mau lihat pantai, aku mau keluar negeri.